sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok drama Putri Kemarau, mata kuliah Seni Budaya dan Prakarya di SD. Dosen pengampu dengan hormat saya sebutkan Bapak Afdal SPD NPD. Kami beranggotakan 15 orang dan saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Valerina Devita Pongsumare. Di sini saya berperan sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Imel Cindy. Saya dari kelas 5D. Di dalam drama, saya berperan sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Dipurna, kelas 5D. Saya berperan sebagai raja. Perkenalkan, nama saya Rizky Oktaviani. Saya dari kelas 5D. Saya di sini berperan sebagai putri. Perkenalkan, nama saya Henry Sigar, kelas D. Berperan sebagai pengawal 1. Perkenalkan, nama saya Ronald Rian, kelas 5D. Peran saya di sini sebagai pengawal 2. Perkenalkan, nama saya Umi Kalsum dari kelas 5D. Di sini saya berperan sebagai peramal 1. Kenalkan, nama saya Almaida. Saya kelas 5D. Saya berperan sebagai peramal 2. Perkenalkan, nama saya Revi Winda Anjani Putri. Saya dari kelas 5D. Saya berperan sebagai rakyat 1. Perkenalkan, saya Sulfiani. Saya dari kelas 5D. Di sini saya berperan sebagai rakyat 2. Perkenalkan, saya Tika Wulandari dari kelas 5D. Di sini saya berperan sebagai rakyat 3. Ya, perkenalkan, nama saya Pardukas. Di sini saya dari kelas 5D. Di sini saya berperan sebagai peramal sakti. Perkenalkan, nama saya Jena Trisa Pakama. Di sini saya berperan sebagai suara gaib jahat. Perkenalkan, nama saya Rumana. Di sini saya berperan sebagai suara gaib baik. Dahulu di Sumatera Selatan, ada seorang putri raja bernama Putri Jelitani. Namun ia akrab dipanggil dengan Putri Kemarau karena dilahirkan pada musim kemarau. Ia merupakan putri sematawayang sang raja. Ibunda sang putri baru saja wafat. Sebagai putri tunggal, ia sangat disayangi oleh ayahnya. Negeri yang dipimpin ayahnya makmur dan tentram. Suatu ketika, negeri itu dilanda kemarau yang sangat panjang. Apakah kau tahu keadaan kerajaan beberapa bulan terakhir ini? Ya, negeri kita sangat menyedihkan. Banyak rakyat yang mengeluh akan kekurangan air. Apakah kita menghadap raja saja untuk menangani hal ini? Baiklah, ayo kita pergi menghadap raja. Ayo. Hai, kalian mau kemana? Kami mau menghadap sang raja. Ada masalah apa? Kami ingin meminta raja untuk menindaklanjuti kekeringan ini. Apa kamu ikut? Ya, sawahku saat ini sudah sangat kering akibat kemarau ini. Ayo. Aku aja bingung kayak mana saya mau mandi. Mari kita menghadap raja. Mari. Ya, lebih percepat aja langkah kita. Sesampainya para rakyat di kerajaan, mereka pun bertemu dengan para pengawal raja. Ada apa kemarin? Kami ingin menemui sang raja. Ya, betul. Ada yang ingin kami sampaikan dengan sang raja. Ya, kamu antarkan mereka ke kerajaan. Baik, itu saya akan mengantarkan kalian ke kerajaan.
Maaf Baginda, ada rakyat yang bertemu dengan Baginda. Baik, wahai rakyatku, apa yang membuat kalian datang kemari? Baginda, maafkan kami yang datang tiba-tiba. Kami datang ke sini untuk meminta Baginda untuk menindaklanjuti permasalahan yang ada di kerajaan kita tercinta ini. Ya, saya juga sudah memikirkan hal ini. Siang ini, para peramal akan berkumpul di istana untuk mencari jalan keluar dalam mengatasi masalah ini. Baiklah Baginda, kami akan menunggu kabar baik dari raja. Terima kasih Baginda. Baik pengawal, silakan antar rakyat saya keluar. Baik Baginda. Setelah para rakyat selesai berbicara dengan sang raja dan pergi meninggalkan kerajaan, kemudian datanglah dua peramal yang sudah diundang oleh sang raja untuk menemuinya. Ada apakah Baginda memanggil kami kemari? Saya mengundang kalian kemari untuk mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah kekeringan yang ada di negeri ini. Para peramal pun mulai berpikir untuk mengatasi permasalahan ini. Hingga beberapa waktu kemudian, para peramal menyampaikan hasilnya kepada raja. Maaf Baginda, saya tidak menemukan solusi dari masalah ini. Begitupun dengan saya Baginda. Lantas siapa yang bisa mencari jalan keluar di sini? Saya merasa kasihan sekali dengan rakyat saya. Maafkan kami Baginda, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Ya, baik. Sekarang kalian boleh kembali ke rumah kalian. Terima kasih Baginda, kami permisi undur diri. Para peramal pun pergi dari kerajaan. Kemudian sang raja pun mengumpulkan para pengawal di ruang pertemuan. Bagaimana ini? Tidak satu pun ada yang bisa mengatasi masalah ini. Bahkan para peramal terbaik yang di negara ini sekalipun. Siapa yang bisa? Saya sangat merasa kasihan dengan rakyat saya yang sedang mengalami kesulitan karena kekeringan ini. Mohon maaf Baginda, saya telah mendengarkan ada sebuah peramal sakti yang tinggal di desa yang sangat kecil, tidak jauh dari kerajaan ini. Benarkah demikian? Kabar bagus. Baik, sekarang kalian dua siapkan kereta. Kita akan segera ke sana. Baik Baginda. Silakan. Sang raja pun bersiap-siap untuk pergi menemui peramal sakti tersebut. Sebelum pergi, sang raja mengumpulkan seluruh keluarga kerajaan. Wahai anakku, hari ini ayah akan pergi menemui seorang peramal sakti di sebuah desa terpencil. Jadi untuk sementara urusan kerajaan ini ayah berikan kepadamu. Baiklah ayah, ayah bisa mempercayakan kerajaan ini padaku. Baik, ayah pergi dulu anakku. Ya ayah, hati-hati di jalan. Sesampainya sang raja di kediaman peramal sakti, sang raja pun langsung menghampiri peramal sakti yang sedang bersemedi.
Apa yang membuat Baginda datang kemari? Saya datang ke sini untuk menemui Anda. Karena saya sedang mengalami sebuah krisis ekonomi, itu mengalami kekeringan di negara saya. Tolong carikan jalan keluar untuk mengatasi hal ini. Baik, Baginda. Maaf Baginda, hamba tidak dapat memberikan informasi apa-apa. Salah satu jalan keluar yang Baginda cari akan terjawab melalui mimpi putri Baginda. Baik. Saya akan menanyakan hal ini kepada putri saya. Apakah dia telah memimpikan hal ini? Terima kasih, wahai Prama. Ayo kita kembali. Sang raja pun pergi meninggalkan kediaman peramal sakti tersebut, lalu pulang menuju ke kerajaan dan menemui putrinya. Hai anakku, hari ini ayah telah bertemu dengan peramal sakti. Dan peramal sakti itu mengatakan jika untuk menyelesaikan masalah di negeri ini itu akan datang melalui mimpimu. Apakah kamu sudah memimpikan sesuatu? Belum ayah, tapi alangkah baiknya kita menyerahkan semua masalah kekeringan ini kepada Tuhan. Baik putriku. Dengan ucapanmu itu, ayah menjadi sadar. Baik, terima kasih putriku, maafkan ayah. Baiklah ayah. Sang putri pun pergi ke kamarnya dan ia segera tidur. Di saat ia tertidur, sang putri kemarau pun bermimpi bertemu dengan sang ibu. Wahai putriku, kesulitan yang dialami negeri ini akan berakhir jika ada seorang gadis yang mau berkorban dengan menceburkan diri ke laut. Ibu, aku harus memberitahu ayah tentang mimpi ini. Lalu putri terbangun dari tidurnya dan langsung menemui ayahnya. Ayah, Iya anakku. aku sudah memimpikan apa yang ayah katakan. Aku bertemu ibu. Ibu berkata bahwa kesulitan yang ada di negeri kita ini akan berakhir jika ada seorang gadis yang rela mengorbankan dirinya dengan menceburkan dirinya ke laut. Bagus kalau begitu anakku. Ayah akan memanggil semua masyarakat yang ada dan memberitahukan mereka. Dan ayah akan melakukan sayembara bagi siapa saja gadis yang rela berkorban untuk negeri kita ini. Baik, ayah. Keesokan harinya, sang raja pun mengumpulkan para rakyat untuk berkumpul di kerajaan. Pengawal? Siap Baginda. Baik, silakan sini dulu. Saya berikan amanat kepada kalian berdua. Tolong kumpulkan segera rakyat ke depan istana ini. Baik Baginda. Silakan. Pengumuman, ada berita dari raja diharapkan semua rakyat berkumpul di kerajaan sekarang. Mari berkumpul. Baik, ikuti kami.
Lapor Baginda, kami sudah mengumpulkan semua rakyat di kerajaan ini, Baginda. Baik, terima kasih atas kerjasama. Wahai rakyatku, ketahuilah bahwa untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di negeri ini, kita butuh yang namanya pengorbanan. Kemarin saya sudah menemui peramal, dan peramal itu berkata harus ada seorang gadis yang rela terjun ke tepi laut agar bisa kembali pulih negara kita ini. Dan lantas, siapakah yang bersedia berkorban? Semua orang kemudian terdiam dan tidak ada yang menjawab. Mereka tentu memikirkan kelangsungan hidupnya masing-masing. Tak lama kemudian, sang putri kemudian berkata, Maaf jika saya lancang. Saya rela mengorbankan jiwa dan raga saya untuk para rakyat dan kemakmuran yang ada di negeri kita ini. Putriku, bagaimana mungkin kau bisa berkata seperti itu? Saya rasa saya tidak bisa, karena engkaulah yang meneruskan kerajaan ini. Barangkali ini sudah menjadi takdir saya. Baiklah, jika memang itu keputusanmu, ayo kita ke tepi laut. Tapi anakku, apa engkau serius dalam hal ini? Saya serius, Ayah. pada hari itu juga Putri Kemarau menceburkan dirinya ke laut. Langit lalu berubah menjadi begitu gelap dan turunlah hujan yang lebat. Rakyat pun tentu saja bersukacita akan datangnya hujan ini. Namun, kebahagiaan tersebut tidak bisa dirasakan sepenuhnya oleh sang raja, mengingat ia baru saja kehilangan putrinya. Baik, ayo kita ke tepi laut. Kamu yakin, putriku? Saya yakin, Ayah. Relakanlah saya. Maafkan semua kesalahan saya. Pada hari itu juga Putri Kemarau menceburkan dirinya ke laut. Langit lalu berubah menjadi begitu gelap dan turunlah hujan yang lebat. Rakyat pun tentu saja bersukacita akan datangnya hujan ini. Namun, kebahagiaan tersebut tidak bisa dirasakan sepenuhnya oleh sang raja, mengingat ia baru saja kehilangan putrinya. Baik rakyatku, ayo kita kembali ke rumah kita masing-masing. Ayo pengawal. Setelah itu raja, pengawal dan para rakyat pun meninggalkan tepi laut. Selang beberapa waktu kemudian, ketika sedang tidur, raja bermimpi kalau ia harus segera pergi ke tebing laut. Tetapi ada juga yang berkata ia tidak harus pergi ke tebing laut. Segeralah kamu kembali ke tebing di dekat laut dan temuilah putrimu di sana.
Tidak, putrimu sudah menjadi korban untuk dipersembahkan kepada penghuni di tepi laut. Tetapi ia mendengarkan kata-kata bahwa putrinya masih berada di tepi tebing untuk bertemu dengan putrinya. Ia kemudian terbangun dan menemui rakyatnya untuk memberitahukan mimpinya, lalu bergegas menuju ke tempat yang dimaksud. Wahai rakyatku, maaf terlalu pagi saya memanggil kalian. Tetapi tadi malam saya mendapatkan mimpi bahwa putriku masih hidup di tepi laut. Ayo kita bergegas ke sana. Ayo. Benar saja apa yang ia mimpikan itu. Sesampainya di sana, ia mendapati sang putri masih hidup dan tengah duduk di sana. Raja lalu berlari dan menghampiri putrinya. Ia sungguh bahagia melihat keajaiban ini. Pengawalku, selamatkan dia. Oh, Tuhan, terima kasih Tuhan masih mengizinkan dia hidup sampai saat ini Tuhan. Pengawal, tolong bawa dia ke istana. Raja pun memerintahkan pengawal untuk menjemput putrinya dan membawanya ke istana. Beberapa tahun kemudian, raja menyerahkan kekuasaan pada putrinya. Sejak itu, Putri Kemarau menjadi ratu di negeri tersebut. Ia memerintahkan dengan arif dan bijaksana, sehingga rakyatnya hidup makmur dan tentram. Baik, dengan demikian negeri ini telah lepas dari penjara kekeringan. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita rakyat Putri Kemarau ini adalah: berbuat baiklah dengan tulus dan ikhlas. Percayalah, perbuatan baikmu itu akan diganjar dengan yang lebih baik oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Bentar, tunggu naskah. Ya berarti kau dari sana. Landa Kemarau. Kemarau sudah di. Ya, kita sampai di sana. Stop. Jangan jalan. Ada apa? Tunggu. Narator dulu. Mereka pun bertemu dengan Balikan kan. Jatuh mereka. Ya, oh mereka menemukan raja. Ya, bawa. Ya, Minta baginda untuk lupa. Ambil pengawal. Let's go, the next please. Tidak mau panggil, lang, panggil. Kan di peluk.
Oh, jatuh. Ketangkap kamera. Ketangkap kamera, Bang. Jatuh ketangkap kamera.